Anak-anak, tahukah kalian bahwa semua makhluk hidup itu bergerak? Bahkan, tumbuhan yang terlihat diam pun ternyata bergerak loh. Nah, dalam video ini, kita bahas bersama yuk mengenai gerak pada makhluk. Walaupun semua gerak terjadi pada semua makhluk hidup, tapi tidak semua gerak dapat kita amati. Hal ini terjadi karena ada beberapa gerak yang membutuhkan waktu dan terjadinya secara ilmiah. Gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi terhadap rangsangan. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip, maka gerakan yang terjadi disebut gerak aktif. Sementara, bagi tumbuhan yang tidak mempunyai alat gerak aktif, geraknya disebut gerak pasif. Berdasarkan macam rangsangannya, gerak yang terjadi pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3. Gerak autonomi atau endosom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Gerak autonomi, gerak yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Ilmuwan menduga gerakan ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerak plasmasa. Gerak esionom terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Contohnya seperti putri madu. Gerak higroskopis, gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Misalnya, terbukanya buah cemara. Pada umumnya, hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan avertebrata dan vertebrata. Hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Pada avertebrata, contohnya bekicot bergerak dengan kaki otot. Pada vertebrata, terdapat tulang dan otot sebagai alat gerak otot, berperan sebagai alat gerak aktif, dan tulang sebagai alat gerak pasif. Contoh alat gerak pada vertebrata misalnya kaki, sirip, dan sayap. Burung menggunakan sayap untuk bergerak atau terbang. Dengan gabungan otot yang kuat dan tulang yang ringan, kepakan sayap burung akan membuat gaya angkat yang memungkinkan burung untuk terbang.